Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa sih kegunaan standarisasi jaringan komputer? Yang pertama yaitu dapat digunakan banyak orang atau pengguna. Sebuah standarisasi mempunyai spesifikasi tertentu. Ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan pekerjaan. Standarisasi harus dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kita belajar mengenai model OSI. Apa sih model OSI? Model OSI merupakan sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1997 untuk membuat set standar memfasilitasi komunikasi jaringan. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sekarang kita belajar mengenai layer-layer pada model OSI. Dari bawah yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Setelah application layer, terdapat presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada layer ini adalah perangkat lunak reductor, seperti layanan workstation dan juga network shell. Di atas presentation layer, terdapat session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dilihat, dan dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dapat dilakukan resolusi nama. Di atasnya terdapat transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada posisi tujuan yang diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Di atasnya ada network layer, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Lapisan paling atas yaitu physical layer. Physical layer yaitu berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan dengan pengkabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card, berikut dengan kabel-kabelnya. Next, model TCP/IP. Apa sih model TCP/IP? Model TCP/IP merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol, yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet, yang merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP. Sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas
perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Penjelasan mengenai layer-layer pada TCP/IP. Pertama, application layer. Application layer merupakan lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung kepada pengguna. Jika kita analogikan, pada layer ini contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan ketika bermain komputer. 2. Transport layer. Transport layer berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. 3. Network layer. Protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Layer keempat, yaitu network interface. Pada lapisan ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel lembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel wireless. TCP versus UDP. Penjelasan singkat mengenai UDP dan TCP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu, TCP adalah bagian inti penting dari protokol komputer yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan UDP dan TCP. Pertama, kemampuan koneksi. Bila komputer kita menggunakan UDP, maka kita bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kedua, karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Ketiga, jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Sementara TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antara port satu sama lain harus berbeda. Keempat, transmisi data. Proses transmisi data pada UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua alur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah Sun RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu, contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Slide terakhir, konten protokol. Contoh-contoh konten protokol yaitu Serial Line Internet Protocol, Simple Mail Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Telecommunication Network, File Transfer Protocol, Lightweight Directory Access Protocol, Secure Socket Layer, Simple Network Monitoring Protocol, Secure Shell, Post Office Protocol Version 3, Internet Message Access Protocol, Internet Control Message Protocol, Point-to-Point Protocol, Domain Name System, dan yang terakhir HTTPS. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir, semoga bermanfaat.